Bapak Ibu, di awal tahun ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima. Kita akan membaca yang ke-17 saja. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 saja. Mari kita bersama-sama membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, selamat tahun baru kepada kita semuanya. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana saya dan saudara melangkah tanpa bayangan. Tentu ini memperjelas dari apa yang saya sampaikan dalam khotbah tahun baru di gereja lokal saya dalam pelayanan. Saudara yang mengangkat bagaimana terang Kristus menuntun langkah kita di tahun yang baru ini. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan banyak orang di tahun baru, ada banyak orang menapaki tahun baru tetapi membawa beban tahun lama. Atau dengan istilah yang kemarin dalam khotbah tanggal 1 saya sampaikan bahwa kita melangkah di tahun baru ini tetapi kita membawa koper lama kita. Nah saudara, hari ini kita membaca bersama-sama bahwa firman Tuhan tidak berkata bahwa masa lalu itu tidak pernah ada. Ada. Masa lalu itu bisa tahun kemarin, masa lalu itu bisa tahun beberapa tahun yang lalu. Masa lalu itu bisa berarti, saudaraku, sesuatu yang tidak bagus itu. Jadi ada masa lalu itu. Tetapi masa lalu itu sebenarnya tidak lagi menentukan. Jadi apa yang lalu-lalu itu tidak lagi menentukan sebenarnya. Kita tidak bisa ulang juga dan sekali lagi tidak menentukan. Nah pagi ini saudara kita mendengar satu kebenaran firman Tuhan, membaca satu kebenaran firman Tuhan bahwa dikatakan dalam Kristus yang lama itu telah berlalu. Saudara. Jadi yang lama itu sudah berlalu. Kata kerja ini menunjukkan sebetulnya pada tindakan Allah yang tuntas. Yang lama sudah berlalu itu memperlihatkan tentang kata tindakan Allah yang tuntas. Bukan proses yang setengah jadi. Jadi sesuatu yang lama sudah berlalu kemudian yang baru datang itu sesuatu proses yang betul-betul sudah selesai, saudara. Nah, tetapi ironisnya, saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, ada banyak orang percaya masih hidup seolah-olah bayangan masa lalu itu memiliki hak suara atas hari ini. Seolah-olah masa lalu itu menentukan hari ini. Seolah-olah apa yang kita lakukan hari ini itu semua diatur oleh masa lalu. Ya, ini memang ada banyak orang yang menjadikan masa lalu itu pembenaran, seolah-olah saya melakukan ini karena masa lalu saya seperti ini, oke-oke saja. Saudara, sama sekali tidak seperti itu. Dan juga bagi orang yang tidak mau, saudara, tidak bisa move on atau tidak bisa meninggalkan ikatan-ikatan itu. Saudara, sekali lagi firman Tuhan hari ini berbicara bahwa yang lalu itu sudah selesai. Ya, dan kita hidup hari ini bukan ditentukan oleh masa lalu kita. Saudara, bayangan muncul bukan karena terangnya lemah. Bayangan muncul kalau kita kaitkan dengan tema tentang terang kan, itu bukan karena terangnya lemah, tetapi karena kita masih berdiri membelakangi terang itu. Saudara mau ada bayangan atau tidak? Tergantung saudara berdirinya di mana. Ya. Saudara berdirinya di mana? Itu akan menentukan Anda ada bayangan atau tidak. Ya. Maka kalau terang itu membimbing kita di atas kita atau di depan kita, kita tidak akan mengalami bayangan. Kenapa?
Ya, karena nggak ada bayangan kita lagi. Nah, saudara, yang saya mau jelaskan saudara di sini, ketika kita menapaki tahun baru ini atau ketika kita menjalani kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan, kita harus betul-betul hidup dituntun oleh terang itu. Nah, seringkali hidup kita ini membelakangi terang. Kapan kita membelakangi terang? Ketika hati kita terus menghadap pada kegagalan. Membayangkan kegagalan, ya kan? Mengingat kebersalahan, mengingat luka yang lama, ya. Kita ya selalu dikendalikan seolah-olah oleh masa lalu kita. Saudara, kita harus menyadari betapa kita telah diampuni. Tapi realitanya banyak orang yang sudah diampuni, tapi tidak hidup dalam pengampunan itu. Tidak hidup dalam kebebasan itu. Tapi masih membiarkan diri diperbudak oleh masa lalu, oleh dosa. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang kasih karunia Kristus yang memanggil kita keluar dari kegelapan, kasih karunia itu juga membenarkan, membebaskan kita dari hukuman. Dan kasih karunia itu juga yang terus memampukan kita, menguduskan kita, membentuk kita untuk hidup baru. Kapan? Setiap hari. Melangkah di tahun yang baru ini, semestinya saudara melangkah tanpa bayangan. Yang berarti memberi ruang bagi kasih karunia yang menguduskan. Ya. Jadi kasih karunia yang menguduskan itu bekerja dalam hidup kita terus menerus, bukan hanya menghapus masa lalu, tetapi juga memulihkan cara kita memandang diri sendiri. Saudara, di tahun yang baru ini semestinya kita tidak lagi berjalan sebagai orang yang pernah gagal, melainkan berjalanlah sebagai orang yang sedang dibentuk Allah. Saudara, tadi kemarin malam di kebaktian pergantian tahun 2025, bagi saya sendiri tahun yang saya mengalami banyak atau beberapa hal lah yang saya tidak suka alaminya. Saya satu sisi kehilangan orang yang saya sangat kasihi, kembali ke rumah Bapa sebetulnya. Ya, tapi kehilangan kan kita sebagai manusia. Dan saya juga mengalami beberapa kegagalan. Yang itu seringkali saya sulit. Karena saya belum pernah mengalami kegagalan seperti itu. Dalam hidup saya ada beberapa. Yang saudara, kadang itu menghantui kita. Kadang itu membuat kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, tapi pada perenungan di malam tahun baru dan hari ini, saya membahas tentang melangkah tanpa bayangan ini. Prinsip ini Tuhan nyatakan kepada saya. Saudara, pastikan dalam dirimu, yakinkan kamu tidak lagi berjalan sebagai orang yang pernah gagal. Bukan itu tensinya. Bukan itu nada yang kita angkat. Tapi apa? Kita sedang berjalan sebagai orang yang sedang dibentuk oleh Allah. Karena peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang kita alami sepanjang tahun 2025 dan juga nanti 2026, semua itu Tuhan izinkan untuk memproses kita semakin hari semakin lebih baik. Saudara, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Saudara, mari kita jalani kehidupan di tahun 2026 ini dengan prinsip ini. Melangkah tanpa beban masa lalu. Melangkah dengan tidak menenteng koper yang lama. Tapi melangkah dengan keyakinan betapa Tuhan menolong kita. Kristus sekali lagi tidak hanya sekedar menghapus catatan lama kita. Yang lama sudah berlalu itu. Bukan hanya menghapus. Tetapi Kristus menulis kisah baru. Terangnya bukan hanya menerangi jalan di depan, tetapi juga menyembuhkan jejak di belakang. Sudah pahami prinsip ini? Terang Kristus bukan hanya menyinari di depan kita, tetapi terang Kristus juga menyembuhkan luka-luka masa lalu kita. Saudara, ketika kita berjalan, kita harus berjalan dengan iman. Iman bukan hidup tanpa ingatan, tetapi hidup tanpa belenggu. Memang saya pernah gagal, tapi saya katakan tadi apa? Lihatlah, bukan tone, bukan nada gagal itu yang Anda tekankan, tapi saya sedang diproses oleh Tuhan. Sebagai seorang beriman, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, bukan hidup tanpa ingatan. Kita masih ada ingatan. Ingat. Jadi jangan suruh lupa, gak mungkin. Karena kita punya ingatan. Belum lupa ingatan. Tapi ingat, orang beriman hidup tanpa belenggu. Dua hal yang berbeda ya. Bukan melupakan. Kita masih hidup dengan ingatan kita. Masih ingat. Tapi ingatan itu tidak membelenggu kita. Saudara, kiranya hari ini saudara melangkah lebih ringan. Oleh karena saudara, sekalipun ingat, tapi saudara tidak membiarkan diri dibelenggu. Saudara berjalan dengan baru, dengan semangat baru, dengan pemulihan yang baru, sehingga saya dan saudara betul-betul mengalami hal yang baru di tahun yang baru ini. Bukan hanya kalendernya yang baru, tetapi hidup kita pun baru. Ada 3 pertanyaan sebagai refleksi kita. Bagian masa lalu mana yang masih membuat langkahmu ragu? Bagian masa lalu mana? Mungkin kita masing-masing berbeda. Saudara, yang kedua, apakah engkau percaya bahwa kasih karunia Allah bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan identitasmu? Bukan hanya mengampuni, tapi mengembalikan, memulihkan identitasmu. Dan terakhir, apa langkah nyata yang engkau akan jalani di dalam terang, bukan dalam bayangan? Apa langkah nyatamu untuk melupakan atau membuang, bukan melupakannya, tidak membiarkan kita dibelenggu oleh masa lalu kita? Saudara, biarlah kita boleh mengikuti kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang Bapa kehendaki, dan kita rindu kita dipakai olehnya. Tuhan, ku mau mengikuti, amin, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
Saudara, mari ini menjadi satu doa kita di hadapan Tuhan di awal tahun ini. Mataku tertuju padamu. Amin. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengenal seluruh kisah hidup kami, yang terang maupun yang gelap. Kami bersyukur karena di dalam Kristus kami tidak ditentukan oleh masa lalu, melainkan kami dibentuk oleh kasih karunia-Mu. Hari ini kami menyerahkan bayangan masa lalu yang masih melekat, baik itu rasa bersalah kami, baik itu luka, baik itu penyesalan dan ketakutan. Bebaskanlah langkah kami oleh karya Roh Kudus-Mu, agar kami hidup sebagai ciptaan baru yang terus diperbaharui. Tuntun kami melangkah dalam terang-Mu, hingga setiap keputusan, setiap relasi, dan setiap rencana hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu.